Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan beritakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan beritakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku, sebab itu Aku berkata, Ia akan berikan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebagaimana Yesus bersabda pada hari ini, bahwa roh kebenaran yang Ia maksudkan adalah Roh Kudus, sebagaimana yang diterima oleh para rasul dan juga Bunda Maria. Bunda Maria menjadi satu-satunya perempuan yang menerima anugerah luar biasa ini, dan ini menjadi sesuatu yang tentunya pas, karena Bunda Maria pun sebagai Bunda Yesus, dia juga tetap menantikan dan juga mendapat anugerah yang disebut Roh Kudus itu. Tapi ada hal menarik bagaimana Paulus dalam pewartaannya pun, yang kita dengarkan dalam bacaan pertama, itu mendapat tantangan yang tidak mudah. Tentu apa yang ia lakukan berdasarkan bimbingan dari Roh Kudus itu sendiri. Lalu kita bertanya, kalau Bunda Maria sendiri belum menerima Roh Kudus yang dijanjikan, kenapa hidupnya itu sudah sangat baik? Artinya sangat sederhana, bijaksana, dan menjadi teladan dalam hal iman. Yang membedakan dalam konteks ini adalah Bunda Maria adalah perempuan yang memang mendapat karunia khusus terkait dengan soal rahmat. Dia sejak awal mula sudah dilindungi daripada Tuhan untuk dijauhkan dari segala noda dosa, sehingga ia pun tentunya mengupayakan hal itu dengan tidak mudah karena tantangannya berat, apalagi pada masa itu perempuan dianggap sebagai nomor 2 atau bahkan tidak mendapat tempat di dalam porsi untuk hal-hal keagamaan, melainkan justru melalui kerendahan hati dan juga hal-hal yang paling sederhana ini, Bunda Maria mendapat karunia yang istimewa. Lalu bagaimana dengan kita? Untuk menjadi suci, untuk menjadi baik, atau menjadi orang yang sungguh merayakan atau juga menghayati hidup sebagai orang beriman Kristiani yang percaya pada Kristus, sebenarnya tuntutan dalam hidup kita adalah ya segala hidup kita itu sendiri. Kalau hidup kita ini baik, keseluruhan hidup kita akan dinilai baik. Kalau kita itu buruk, ya kita akan menjadi buruk. Maka tugas berat kita hari ini adalah selain tantangan yang berasal dari luar terkait dengan banyak hal, intoleransi yang terjadi baru-baru ini, itu tidak menyurutkan semangat kita untuk terus menjadi murid yang sejati, melainkan proses untuk menjadi baik adalah dari hari ke hari, waktu ke waktu, dan setiap saat. Dan tidak ada kata berhenti atau istirahat, melainkan yang membuat kita berhenti adalah ketika kita sudah dianggap selesai oleh Tuhan dalam menjalankan pesiaran ini, maka jadilah orang baik dalam segala hal, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tuhan berkati kita semuanya.